Oke, jadi di video kali ini di sini kita bakal belajar dasar-dasar cara untuk membuat sebuah activity diagram menggunakan Enterprise Architect. Jadi kita bisa buka dulu Enterprise Architect-nya atau EA-nya. Nah, untuk pembuatan activity diagram di sini kita itu membutuhkan diagramnya dulu ya. Kita butuh tools untuk pembuatan activity-nya, activity diagramnya. Jadi dalam EA ini untuk kita membuat sebuah file, kita klik file, new project. Nah, setelah itu kita kasih nama dulu, activity diagram. Kita bisa simpan dulu, contoh kita simpan ke sini ya. Oke, nah setelah itu dalam EA ini kita bisa membuat berbagai macam diagram ya. Ada BPMN atau bisnis diagram atau database dan lain sebagainya. Karena kita mau bikin activity diagram, jadi untuk yang ini bisa kita X dulu. Lalu kita klik ini, new package. Kita kasih nama. Biasanya activity diagram itu kan pasti ada namanya. Contohnya apa ya? Activity diagram login. Nah, setelah itu masuk di halaman ini, kita klik activity ini karena kita mau bikin diagram dengan tipe activity. Di situ di OK. Untuk menampilkan toolsnya, kita klik ini 2 kali. Nah, gini. Akhirnya di sini toolsnya atau di toolboxnya ini dia bakalan tampil semua. Nah, untuk pembuatan activity diagram, yang pertama itu kita butuhkan partitionnya ini, atau biasa disebut swimline ya. Contoh yang pertama kita namai dengan sistem. Untuk yang lainnya tidak perlu diubah ya, bisa klik OK, sistem. Nah, untuk merubah ini menjadi vertikal, bisa klik ini aja. Nah. Selain sistem pastinya ada aktor kan. Nah, si aktornya kita pakai partition lagi. Klik ini, lalu ditaruh sini. Contoh aktornya apa ya? Customer gitu. Kita klik enter atau OK. Kita bikin vertikal lagi. Nah, untuk menyambungkan langsung aja bawa dia ke sini. Nah, ini otomatis dia sudah nyambung ya. Bisa dikecilkan. Oke, ntar ini udah. Oke, setelah kita bikin swimline-nya atau partition-nya, yaitu ada sistem dan juga customer sebagai contoh. Lalu di sini kita bikin activity-nya. Oh, maaf, sebelumnya kita harus memulai semuanya itu dengan tanda mulai, yaitu initial di sini. Initial ini kita bawa. Ini bisa kita kasih nama mulai. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu setelah itu ini activity. Pakai yang tools yang ini activity. Kita masukin ke sini. Di sini bisa langsung diganti aja namanya. Masuk ke sistem. Nah, seperti ini. Untuk merubah ini kalian bisa dari sini. Kita mau di warna hijau, biru. Dikecilkan tinggal gini. Nah, untuk memberikan
association atau memberikan hubungan dari setiap icon ini. Jadi dari mulai ini kita hubungkan melalui tanda panah ini, kita klik dan drag di sini. Nah, itu control flow seperti itu ya. Masuk ke sistem, lalu ambil lagi activity. Sekarang apa activity atau kegiatan yang akan ditampilkan oleh sistem? Menampilkan homepage. Nih, tanda panahnya ditarik, taruh ke activity yang ini, control flow, gitu ya. Nah, jadi ini untuk activity dasar, pembuatan activity dasar. Selain itu, biasanya dalam pembuatan activity diagram itu nggak jauh dari yang namanya decision. Dasar-dasar pembuatan tuh nggak jauh dari namanya decision. Soalnya terkadang decision ini digunain ketika kita butuh untuk menyimpan atau batal menyimpan suatu data, seperti itu contohnya. Jadi antara nilai false dan true. Sebentar, kita bisa taruh ini dulu. Habis itu kalau login, nah untuk ini, kalau anak panah ini dibawa ke sini, biasanya dia kan lurus gini ya. Kalau kalian pengen anak panahnya berbelok gini, ini caranya itu bisa. Jadi dari anak panah ini dibawa ke bawah dulu, habis itu ketik shift, klik shift satu kali aja, klik. Nah, kalau udah, bawa ke sini, lalu lepas, kita klik control flow. Nah gini, udah, ini tinggal benerin aja, rapiin aja gitu ya. Nah, setelah menekan tombol login, biasanya kan sistem akan menampilkan sesuatu ya, menampilkan formulir login. Nah, ini shift lagi, terus sini lepas. Setelah itu customer akan mengisi data login, mengisi formulir login dan menekan tombol login. Kasih warna. Oke. Oh iya, untuk swim lane-nya atau partisinya kalau kurang ke bawah bisa langsung ditarik aja, gini caranya. Oke. Nah, biasanya setelah ngeklik login ini kan akan ada decision antara
jadi login atau batal buat login gitu kan ya. Kita pakai ini decision ini. Berhasil login dan menampilkan homepage. Nah, decision ini bisa dijadikan dua arah. Jadi yang pertama itu biasanya untuk nilai true dan nilai false. Nah, untuk memberi nama decision kita klik ini panahnya, lalu klik kanan, atau bisa langsung klik kanan gini, atau langsung klik properties ini. Nah, di sini kita bisa ya gini. Semua iya. Kalau iya nanti dia, kalau iya udah kepencet login, dia bakalan menampilkan homepage. Tapi kalau batal, nah gini ya. Tapi kalau batal dalam pembuatan activity diagram itu biasanya dia bakalan kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa kasih nah, ini namanya alternative flow. Jika login dan berhasil gitu, maka dia akan masuk ke sini. Tapi kalau tidak, atau biasanya ini pemeriksaan data. Jadi kalau datanya nol atau datanya valid. Jadi ini pemeriksaan data. Kalau datanya valid, kalau iya valid, jadi langsung berhasil login. Kalau tidak valid, maka dia akan menampilkan formulir login gitu. Jadi untuk pembuatan dasar-dasar pembuatan activity diagram itu biasanya pakai ini, tools activity, decision, partition, initial, dan oh ya, yang terakhir adalah final. Jadi gini, untuk final ini adalah finishnya. Karena tadi ada mulai, maka ada selesai. Caranya sama, tinggal tarik ini, shift, ya gitu ya. Nah, ini kurang lebih basic atau dasar pembuatan activity diagram menggunakan Enterprise Architect itu seperti ini. Biasanya setelah ini dibuat, itu kan akan disimpan dalam bentuk PNG ya, image, yaitu di diagram, klik diagram, save image to file. Nah, ini sudah ada ya, namanya login. Kalau kita ingin menambahkan package baru, bisa di sini. Contoh aja apa ya? Menambah data akun customer. Klik activity, oke. Nah, dia kan muncul ya, bisa kita klik gini. Dia bakal muncul di sini terus. Nanti kalau kita nambah package baru,
bisa tambah banyak dan bisa disimpan satu-satu. Cara nyimpennya satu-satu ya. Jadi mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Oh, sebelumnya ada satu lagi. Di file, kalau kita ingin open project, ntar ini kita save dulu. Contoh kita buka ini dah ya. Nah, ini kan sudah activity diagram sprint 1 ya, tapi belum tertampil kan di sini. Kita klik model ini, customer-nya gini. Nah, ini diagramnya kita klik 2 kali, maka dia muncul. Ini juga muncul, ini juga muncul. Jadi seperti itu ya, dasar-dasar pembuatan dari activity diagram menggunakan Enterprise Architect. Untuk penyimpanan filenya tinggal Ctrl S saja bisa, atau ini juga bisa sebenarnya, save ini. Atau save ini juga bisa, save project. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.